Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya peristiwa perintah Isra dan Mi'rajnya, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja ditinggalkan oleh istri tercinta Khadijatul Kubra. Istri Nabi seorang saudagar kaya yang selalu menggetol membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia serahkan hartanya untuk digunakan dalam perjuangan Islam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja ditinggalkan oleh paman tercinta. Siapa nama paman Nabi? Abdul Muttalib. Lihat, orang yang menjadi belahan jiwa Nabi, separuh jiwa Nabi, separuh jiwa, bukan ada Nabi gitu ya. Inilah yang menyebabkan kesedihan yang luar biasa bagi Nabi SAW. Orang yang selalu menyertai Nabi, yang membela dakwah Nabi, dan ternyata pada saat yang bersamaan Nabi SAW diboikot oleh orang musyrikin Makkah. Begitu bersama menumpuk kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah menghadiahkan Isra dan Mi'raj ini bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menjadi penghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Yusuf. Sudah pernah membaca surah Yusuf? Belum pernah. Berarti belum selesai menamakan Al-Quran. Belum pernah baca surah Yusuf? Ya, kan ibu-ibu kita yang lagi hamil biasanya baca surat Yusuf, mudah-mudahan nanti anaknya ganteng. Oh, ternyata dari mana hadisnya ya? Wah, ya berupaya untuk ini ya, memiliki keturunan yang ganteng. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Yusuf. Apa kaitannya antara surat Yusuf dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Coba nanti baca dari awal sampai akhir. Maka seorang ulama pernah mengatakan, siapa saja yang membaca surah Yusuf ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kesedihan di dalam hatinya. Siapa yang membaca surah Yusuf, Allah akan menghilangkan rasa galau, gundah gulana dalam hatinya. Ya, yang perempuan sering galau, sering galau, ya, galau itu kan enggak lah ya. Yang laki-laki sering galau, sering bete, ya, bapak ibu sering galau. Kalau galau baca surah Yusuf ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? La yaqra'u hazinu surat Yusuf. Tidaklah seorang yang dalam keadaan galau, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sedih, membaca surat Yusuf illa yasarallahu qulubahu. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan di dalam hatinya. Apa hubungannya Allah menurunkan surah Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan begitu? Ternyata ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ingin menitipkan sebuah pelajaran kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ketika engkau dalam keadaan sedih, ditinggalkan oleh orang yang engkau cintai, sesungguhnya aku pernah memberikan ujian yang jauh lebih berat diberikan kepada engkau. Ujian yang aku berikan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Yusuf. Siapa yang ingat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Pertama ujiannya apa? Dia dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Lihat saudaranya sendiri, saudara sebapak ya, memasukkan ia ke dalam sumur yang gelap. Ya, bayangkan abang kita masukkan kita dalam sumur gitu ya. Itu berarti apa? Udah kehilangan rasa cinta ya, rasa cinta. Kemudian setelah itu apa? Nabi Yusuf dijual oleh seorang pedagang ke pembesar istana dan ia bekerja di sana. Dan ketika ia bekerja di sana bertemulah dengan seorang wanita, seorang istri ya, pembesar Mesir yang bernama Aziz ya. Ketika melihat ketampanan Yusuf, kesantunan Nabi Yusuf, hingga apa? Nabi Yusuf diuji lagi oleh Allah dengan ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua ini? Ujian godaan. Ya, ini godaan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah besar. Hati-hati yang dari perempuan ya. Jangan bangga dengan kecantikan yang dimiliki. Kemudian memanfaatkan kecantikan ini untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kami ini berarti yang diidentikan dengan penggoda? Tidak ya.
Kalau wajah-wajah di sini wajah-wajah solehah semua. Ya, ya, insya Allah ya. Dan ternyata tak sampai di situ akhirnya Nabi Yusuf